Komisi Pemberantasan Korupsi meminta agar usulan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan soal OTT KPK tidak disalahartikan. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menilai tidak ada yang salah dengan usulan tersebut. Menurutnya, Luhut meyakini digitalisasi di berbagai sektor akan membuat OTT tidak terjadi lagi. Bukan hanya dari Presiden, pesan yang kerap dipelintir sebagai kontroversial. Ditulis oleh Ruskandi Angga Wirya. Walaupun undang-undangnya sekarang sudah tidak seperti dulu, tapi dia masih diberikan ruang, kewenangan, tugas untuk melakukan yang namanya law enforcement. Salah satu law enforcement itu ya OTT sebenarnya itu. Jadi tetap dalam konteks perangkat law enforcement itu dibolehkan. Sebenarnya intinya. Kalau dalam konteks law enforcement ya, itu berarti tidak jadi masalah ya Pak? Nggak jadi masalah kalau misalnya OTT itu tetap dalam konteks law enforcement, penegakan dan pemberantasan korupsi itu menjadi fokus area KPK, dan itu nggak ada masalah kalau untuk law enforcement. Terkecuali kalau OTT itu disalahgunakan, itu mungkin jadi problem. Tapi kalau tetap dalam kerangka law enforcement yang dilakukan KPK sebagai lembaga penegakan hukum dalam beberapa, no problem menurut saya. Mayoritas di antara kita sebagaimana dialami seorang Abraham Samad, barangkali lebih sering berpikir belakangan setelah melemparkan asumsi-asumsi. Mengomentari keluhan Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan yang pesan pentingnya ada pada wacana digitalisasi transaksi guna mencegah pertemuan fisik antara pemakai dan penyedia layanan publik. Yang menarik dikomentari justru isu OTT, yang menurut hemat kita butuh frasa kausal guna memahaminya. OTT itu kan tidak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget gitu. Tapi kalau kita digitalize, siapa yang mau lawan kita? Saya baru dari London kemarin Bapak Ibu, setelah KTT G20 untuk menindaklanjutin itu. Semua orang memuji kita. Saya sampai diundang bicara live di Bloomberg TV. Saya bicara di live Bloomberg. Saya jelaskan mengenai Indonesia. Saya bilang ada 4 pilar kami. Satu itu ada efisiensi. Efisiensi apa? Digitalisasi. Yang kedua hilirisasi. Yang ketiga dana desa. Saya jelaskan pada mereka. Tentu harga komoditi. Tapi 2 pertama tadi itu kunci, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita mau bekerja dengan hati, kita nggak mau maling aja, masih bisa. Ya kalau hidup-hidup sedikit boleh lah. Ya, kita mau bersih-bersih amat di sorga aja lah kau. Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap itu jauh juga ya. Lihat-lihat lah, tapi kalau digitalisasi ini sudah jalan, menurut saya nggak akan bisa main-main. Almarhum mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PANRB Cahyo Kumolo menyatakan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik menjamin terwujudnya transparansi, memotong alur birokrasi yang panjang, sehingga terwujud kecepatan dalam berbagai pelayanan. Inilah yang ingin kita bangun, baik itu percepatan pengambilan keputusan dan melayani masyarakat untuk bisa menutup peluang-peluang terjadinya main mata. Ini proses yang terus kami coba dalam memperpendek jalur birokrasi dan membangun e-government yang menjadi salah satu upaya penting untuk menutup berbagai peluang korupsi yang ada. Ujarnya dalam peluncuran mata kuliah Akademi Anti Korupsi dan webinar Mencegah Korupsi dan Politisasi Birokrasi untuk Menciptakan Birokrasi Modern
dan profesional yang diselenggarakan Indonesia Corruption Watch atau ICW di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2020. Poin penting inilah yang menjadi isu utama dalam pernyataan Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan tentang daya tarik Indonesia terdegradasi oleh kegiatan OTT. Kita pasti paham bahwa OTT banyak melibatkan aparat penyedia layanan publik yang bersekongkol dengan pihak swasta. Maka kita anggap logis hal ini mendapat perhatian khusus bagi calon investor. Mereka tentu berpikir, konsekuensi untuk terkena kasus seperti yang kerap diberitakan sangatlah besar. Bayangkan jika layanan bagi pengusaha ditangani secara elektronik, dan di sana akan muncul log atau riwayat perjalanan proses pelayanan oleh instansi pemerintah, dengan melengkapi parameter kualitas dan kuantitas pada setiap jenis layanan tadi. Kita akan melihat seberapa cepat layanan diselesaikan. Dan secara digital pula kita mampu memonitor kebutuhan sumber daya untuk memungkinkan layanan tersebut diberikan secara efisien. Persepsi yang bias akan sangat besar peluangnya jika tidak kita cermati sebuah pesan secara lengkap dan sesuai konteksnya. Sulit rasanya untuk menganalisis sebuah isu ketika kita tidak bisa pastikan pesan penting apa yang termuat di dalamnya. Kita justru lebih sering mengomentari pernyataan seorang publik figur, bukan karena isi pesannya yang menarik, melainkan karena nilai kontroversinya. Belajar dari gelagat seperti itu, barangkali kita perlu lebih sering bertafakur, sehingga mungkin dewasa untuk menyelami berbagai persoalan, khususnya yang berpotensi dianggap kontradiktif antara fakta dengan kondisi idealnya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.